Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Kayak di Jakarta, Bu, Pak, di Jakarta saya banyak menjumpai di Jakarta itu anak-anak Islam yang umur 60 tahun belum bisa ngaji. Bu, di Jakarta banyak anak-anak Islam umur 60 tahun tidak bisa ngaji. Saya nggak tahu di kota bumi ada nggak yang belum bisa ngaji. Di sini ada nggak yang bisa belum bisa? Nggak ada ya? Nggak ada yang ngaku. Nah, ini agama ilmu. Agama ilmu. Orang lain tertarik masuk Islam, mengkaji Al-Quran. Nah, untung juga ada yang mendiskreditkan agama Islam dengan sebutan teroris, sehingga membuka mata dan akal pandangan orang-orang kafir untuk meneliti ajaran-ajaran Islam ini. Hasilnya bukannya mereka semakin menjelekan Islam, malah para ilmuwan ini mendapatkan hidayah masuk Islam. Itu yang terjadi. Maka Pak, ini jujur, saya sering melakukan sholat Jumat di Amerika. Dimanapun saya sholat Jumat, itu jarang saya menemukan masjid yang sholat Jumatnya satu ronde. Itu jarang. Rata-rata 2 putaran, bahkan ada yang 3 putaran. Kenapa? Karena masjid sudah tidak mampu lagi menampung jumlah jamaah yang begitu banyak. Bukan karena masjidnya sedikit, bukan karena masjidnya kecil, tapi jumlah jamaah yang semakin banyak. Kenapa? Banyak orang sekarang berbondong-bondong masuk Islam. Maka terjadilah yang namanya Islamfobia, rasa takut yang berlebihan kepada Islam. Karena sudah ada ramalan di Amerika saja, kalau tidak dibendung kebangkitan Islam ini, kemungkinan tahun 2050 mendatang bisa-bisa separuh penduduk Amerika itu menjadi Muslim. Allahu Akbar. Ini kenyataan. Tiap hari kita saksikan orang yang masuk Islam. Yang saya tidak habis pikir, kenapa tiap hari siaran televisi menjelek-jelekan Islam, tapi tiap hari pula orang masuk Islam. Nah, kalau saya baca Al-Quran, inilah barangkali kebenaran janji Allah. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuriduna ayutfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu illa ayutimma nurah walau karihal kafirun. Mereka orang-orang kafir, kata Allah, selalu berusaha untuk memadamkan cahaya agama Islam ini. Dengan cara apa mereka memadamkan cahaya Islam ini? Biafwahihim, dengan mulut-mulut mereka, dengan ucapan-ucapan mereka, dengan berbagai propaganda-propaganda mereka. Mereka mengatakan Islam ini teroris dan sebagainya. Tapi apa yang terjadi? Berhasilkah misi mereka menghancurkan, memadamkan Islam ini? Tidak. Wa ya'ballahu illa ayutimma nurah. Justru cahaya agama Islam itu semakin terang benderang di mana-mana, yang ditandai dengan orang berbondong-bondong masuk agama Islam ini, walau karihal kafirun, meskipun orang-orang kafir itu membencinya, kata Allah Subhanahu wa taala. Bangga tidak Bapak Ibu? Bangga tidak? Maka tidak heran kita coba lihat di YouTube, ada namanya mantan pendeta besar di Amerika dari Texas, namanya Yusuf Estes. Yusuf Estes itu kalau setiap hari Jumat menyewa gedung, menyewa aula hotel, dia undang itu tokoh-tokoh pendeta, rabi-rabi Yahudi, dia ajak dialog dalam satu forum yang diberi namanya apa? Friday Dialogue, dialog hari Jumat, dia danai sama uang pribadinya. Dan hasilnya setiap Jumat banyak orang masuk Islam. Entah sudah berapa puluh ribu diislamkan dia masyarakat Amerika. Buka di YouTube banyak. Ini sekarang. Dan yang masuk Islam siapa? Profesor-profesor, PhD, master-master, itu yang masuk Islam.
Dr. Bilal Philip, coba lihat, profesor masuk Islam. Jadi Islam ini kenapa digandrungi orang sekarang, terutama para ilmuwan tadi? Karena Islam ini agama ilmu, bukan agama dogma, bukan agama taklid, bukan agama yang ikut-ikutan. Benar tidak? Islam ini agama ilmu. Maka anak-anak ibu bapak sekolahkan terus, didik terus. Pemerintah terus mengembangkan sumber daya manusia ini, kembangkan. Karena apa? Coba lihat orang-orang barat, mereka mengekspor komoditi ke luar negeri, itu bentuknya sumber daya manusia, betul? Mereka ekspor sumber daya manusia. Satu orang bule berapa harganya? Lah kita jual TKW, berapa devisa yang kita dapatkan dari TKW itu? Karena tidak ada ilmu, benar? Betul tidak? Maka kita kejar ini sekarang. Di saat orang sudah berbondong-bondong masuk Islam karena ilmu tadi, jangan pula anak-anak orang Islam malah terbelakang, betul? Nah, Bapak Ibu, ini saya dapat amanah sebelum bubar, katanya panitia ingin mengedarkan kenceleng, ya, mengedarkan kenceleng dulu, nanti saya lanjut lagi. Tolong pintu-pintu keluar ditutup. Panitia, pintu-pintu keluar tolong diawasi. Biasanya umat Islam kalau sudah bicara sedekah itu pada kabur semua. Ya. Nah, ini kegunaannya untuk pembinaan pesantren kita ini. Keluarkan, ya. Ayo masing-masing keluarkan yang paling besar. Kita berselawat dulu, ya, kita selingan, kita berselawat, cari sedekah dulu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ayo, dari ceramah saya karena waktu asar sudah terlampaui, ya, terakhir ya. Nah, karena di sini banyak pejabat-pejabat daerah saya lihat, saya ingin titip pesan kepada para pemimpin kita. Karena kita lihat ketertinggalan kita daripada bangsa-bangsa yang lain, ya, itu terutama di bidang pendidikan dan ekonomi. Nah, saya sudah melakukan, Pak Kadis, penelitian kecil-kecilan, ya, bagaimana cara kita untuk meningkatkan taraf hidup ekonomi umat ini. Dalam hasil penelitian saya, penyebab kemiskinan umat kita ini itu minimal ada 3. Berapa, Bu? Berapa, Pak? Nanti tolong sampaikan kepada gubernur, kepada bupati, dan kepada daerah yang lain. 3 faktor ini yang menyebabkan keterbelakangan kemiskinan umat kita sekarang, betul? Saya lihat di barat, kenapa mereka itu menjadi negara adikuasa? Karena di sana, Bapak Ibu, anak-anak bangsa itu benar-benar sumber daya manusianya itu diperhatikan. Di semua negara maju, ya, di semua negara maju, yang namanya pendidikan dari tingkat TK sampai senior high school SMA-nya itu menjadi sekolahnya negara, itu public school, ya, itu negeri semua, dan tidak ada yang bayar, betul? Jadi negara itu berkewajiban mencerdaskan bangsanya, mencerdaskan rakyatnya, betul?
kita tidak akan menemukan sekolah-sekolah swasta di tingkat SMA ke bawah. Baru ada sekolah swasta kalau sudah dari SMA ke atas. Karena itu kewajiban negara mencerdaskan rakyatnya, betul? Nah, penyebab kemiskinan umat kita ini sekarang saya lihat yang pertama itu adalah faktor lemahnya pendidikan kita, betul? Pendidikan umat kita rendah sekali. Baru belakangan ini ada program pemerintah untuk wajib belajar berapa tahun? 9 tahun, artinya sampai SMA. Sampai SMA ya, apa SMP? SMP. Nah, SMP kira-kira bisanya apa? Kalau hanya sampai SMP, bisanya apa? Macul lagi kan? Nah, gak cukup. 12 tahun saja belum cukup. Betul. Nah, pendidikan itu menentukan bangsa itu maju apa tidak. Yang kedua, kalau bangsa kita ini mau maju, terutama ekonomi kita mau bangkit, ini kan masyarakat Indonesia itu rata-rata petani, betul? Petani bukan? Kita petani. Nah, semestinya jalan-jalan, infrastruktur jalan ke daerah-daerah pertanian itu harus dibangun negara, dibangun pemerintah yang bagus-bagus, betul? Betul tidak? Setuju enggak Bapak Ibu? Jadi bukan di perkotaan yang dibikin bagus jalannya, tapi jalan ke kampung-kampung, ke pelosok-pelosok. Contoh, sawit. Kenapa harga sawit di ladang, di petani dengan harga sawit di pabrik itu selisihnya jauh? Alasannya, kata pedagang, karena biaya transportasinya yang mahal karena jalannya rusak, betul? Di petani katakan dibeli Rp1.000, di pabrik dijual 1.700, kan 700 rupiah hilang per kilo, benar? Di Amerika coba lihat, mana ada petani Amerika kumuh, tidak ada. Orang ke pertanian pakai dasi, pakai jas, orang tani, benar? Kenapa? Taninya sudah modern, menggunakan alat, benar? Nah, kenapa demikian? Karena jalan-jalan ke pertanian itu dibangun negara sedemikian bagus sehingga masyarakat itu ekonominya terangkat, betul? Itu dua. Yang ketiga, yang menyebabkan negara ini banyak miskin itu faktor kesehatan, banyak penyakit. Maka saya bilang itu yang laki-laki jangan merokok lagi, betul? Jangan merokok lagi, karena subsidi pemerintah terhadap biaya pengobatan orang sakit itu entah berapa puluh triliun, benar? Atau bahkan ratusan triliun hanya untuk mengobati penyakit, dan penyakit itu dicari oleh masyarakat, diciptakan oleh masyarakat, benar? Ini kelemahan kita. Jadi 3 faktor ini bikin miskin. Pertama apa? Lemahnya pendidikan. Yang kedua, sarana transportasi ke pertanian itu jelek. Yang ketiga, masyarakatnya bengek. Ya, masyarakatnya bengek. Kenapa bengek? Dicari sendiri, betul? Padahal agama Islam ini agama yang sangat mulia. Islam ini agama yang sangat tinggi. Coba lihat, orang Islam itu tidak boleh penyakitan. Bastotan fil jismi wa bastotan fil ilmi. Orang Islam harus kuat fisiknya. Bagaimana mau kuat fisik kalau kita cari penyakit, gaya hidup kita tidak sehat, betul? Islam ini subhanallah, indah Islam itu. Saya dulu merokok juga, dulu sebelum masuk Islam, tapi setelah masuk Islam saya tidak merokok lagi. Kenapa? Karena saya tahu rokok itu tidak baik bagi saya, betul? Dulu kiai saya bilang, kau tahu enggak kenapa merokok tidak boleh? Saya bilang, kenapa Pak Kiai? Kiai nggak bilang haram apa tidak haram, tidak boleh katanya. Kenapa? Dia bilang sama saya,
kau kenal kambing enggak, katanya, kata kiai saya. Kau kenal kambing enggak? Ya kenal lah Pak Kiai, saya bilang. Kebetulan saya dulu di Jawa Timur. Ya, saya di pesantren di Jawa Timur. Kenal Pak Kiai, pasti kenal lah kambing. Coba kau saya tanya, kambing itu makanannya apa? Saya bilang rumput. Oke. Kau tahu tembakau enggak? Tahu Pak Kiai. Itu kan banyak tembakau tuh. Tembakau itu kan jadi serumput juga kan? Sekarang kau kasih tugas, kata Kiai. Coba kamu ambil satu batang tembakau, tebas satu batang. Terus kau pergi ke kandang, kasih itu dimakan sama kambing itu tembakau. Saya pergi, saya kasih makan. Ternyata kambing Pak Bu nggak mau makan tembakau. Gara-gara itu saya berhenti merokok. Artinya apa? Kalau kambing saja yang tiap hari makanannya rumput, nggak mau makan tembakau, masa manusia mau makan tembakau? Betul nggak? Betul nggak? Kambing aja tahu, masa manusia nggak tahu? Wah, dari situ saya sadar. Kiai nggak bilang haram apa tidak haram. Ntar dulu, nggak usah bicara itu dulu. Bicara fungsi, faedahnya apa? Nggak ada. Coba ibu bapak saya tanya, bapak-bapak saya tanya, ada nggak orang merokok ketika mau merokok baca Bismillahirrahmanirrahim? Ada? Sesudah merokok mengucapkan Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin? Ada? Berkah nggak orang makan atau minum tidak baca Bismillah? Berkah nggak? Nggak ada. Makanya bengkek. Nggak ada berkahnya, betul? Itu membuat kita miskin, ya. Maka Wapres Yusuf Kala bilang, Yusuf Kala itu bilang apa? Kurang lebih sekitar 50% penyumbang penyakit terbesar Indonesia ini, kata Wapres, itu adalah rokok. Dan kita mayoritasnya muslim. Nah, jadi Bapak Ibu, ini kita harus bangkit. Kenapa kita dilecehkan terus? Negara kita negara yang, apa katanya Pak Kadis, Indonesia masih negara yang berkembang. Negara berkembang itu apa kata lainnya? Negara yang masih tertinggal. Padahal kita ini bagus, sumber daya kita bagus. Nah, karena itu tadi tidak dikelola dengan baik sumber daya manusianya, ya, tidak dikelola negara dengan baik, ya. Kemudian sarana transportasinya tidak dibuat bagus, kemudian kesehatan masyarakat tidak bisa terjamin. Nah, jadi Bapak Ibu, ini bagian daripada ajaran Islam. Islam itu indah, ya. Nah, mungkin ini pesan moral saya terakhir. Masih banyak lagi yang mau kita bahas, tapi waktu jugalah yang membatasi kita. Ceramah bukan karena banyaknya menjadi baik, tapi karena baiknya lah insya Allah menjadi banyak. Anak-anak santri di sini, kalian maju terus. Kalian harus lihat perkembangan dunia hari ini, terutama perkembangan dunia Islam. Kalian lihat bagaimana keadaan dunia Islam hari ini. Kalian terus berpacu, ya. Bagaimana kita sekarang bisa tampil memimpin dunia ke depan. Amin. Dan Bapak Ibu, sebentar lagi kita memasuki Ramadan, ya. Kita dari sekarang tentu mempersiapkan diri. Coba kita usahakan Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi ini menjadi Ramadan yang terbaik dalam kehidupan kita. Betul? Bukankah sekarang ini banyak sekali rintangan-rintangan kita, betul? Apalagi konflik belakangan ini sudah mulai mengkhawatirkan kita semua. Gara-gara Ahok, Bapak Ibu, di mana-mana orang demo, betul? Yang namanya efek Ahok ini luar biasa di mana-mana, ya. Sampai ke Papua mau merdeka gara-gara Ahok, betul? Dan di kalangan kita orang Islam sendiri kita tidak bersatu, betul? Kita tidak pernah bersatu, sesama kita saja selalu berbeda, betul? Maka dengan hadirnya Ramadan ini, kita jadikan Ramadan ini sebagai
bulan tarbiyah, bulan pembinaan umat, bulan persatuan, dan saya selalu menekankan kepada 3 motto kita. Berapa, Bu? Ya, tolong ikuti. Ada 3 motto kita yang menjadi pilar utama kita sekarang. Ya, tolong ikuti saya. Apa 3 pilar utama yang jadi motto kita? Yang pertama, ya, kita selalu bersatu dalam akidah. Apa? Kita bersatu dalam akidah. 1. Yang kedua, kita berjamaah dalam ibadah. Apa? Berjamaah dalam ibadah. Yang ketiga, bertoleransi dalam khilafiyah. Apa? Bertoleransi dalam khilafiyah. Ini 3 pilar menjadi motto kita. Ulangi. 1. Bersatu dalam akidah, berjamaah dalam ibadah, bertoleransi dalam khilafiyah. Hafal? Bersatu dalam akidah artinya apa? Akidah kita sama. Mau dia NU, mau dia Muhammadiyah, akidah kita sama. Apa akidah kita? Akidah Islam yang berdasarkan apa? Tauhid, ya, la ilaha illallah. Kita harus bersatu dalam akidah ini. Kemudian berjamaah dalam ibadah. Usahakan kita berjamaah dalam ibadah, terutama yang bapak-bapak, yang laki-laki, berjamaah, ya, di masjid, di musholla. Ibu-ibu di mana? Di rumah. Ibu-ibu di rumah, yang bapak-bapak di musholla. Kenapa? Pilar kita berjamaah dalam ibadah. Bapak-bapak tidak boleh di rumah. Nanti kalau bapak-bapak sholat di rumah, Bu, bapaknya jangan dikasih sarung, tapi kasih mukena. Ya, bapaknya dikasih mukena kalau sholat di rumah. Jadi kita di masjid berjamaah. Nah, yang ketiga, kita harus selalu bertoleransi dalam khilafiyah. Belakangan ini saya lihat khilafiyah itu diruncing lagi, betul? Sehingga membuat kita porak-poranda, kita tidak bersatu lagi, benar? Nah, dari dulu yang namanya perbedaan paham, perbedaan khilafiyah itu sudah lumrah, betul nggak? Jangan kita peruncing lagi, ya. Jadi kita harus bagaimana punya sikap tasamuh ini, ya, bertoleransi dalam perbedaan paham, perbedaan pendapat. Insya Allah kalau 3 pilar ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita, saya yakin Islam dan umat Islam Indonesia ini akan bangkit kembali. Amin ya rabbal alamin. Selamat menyambut bulan puasa 1438 Hijriah. Sudah tahu kapan awal puasa? Sudah tahu? Belum tahu? Nah, saya sudah dapat bocoran. Alhamdulillah, tahun ini seluruh masyarakat muslim di Indonesia bisa seragam puasanya. Alhamdulillah. Tidak ada lagi versi NU, tidak lagi versi Muhammadiyah, tidak lagi versi pemerintah. Alhamdulillah, tahun ini seluruh umat Islam di dunia sepakat bahwa jatuhnya awal puasa tanggal 1 Ramadan. Benar? Benar? Oke, betul? Bersatu nggak kita semua? Kapan jatuhnya awal puasa? Tanggal 1 Ramadan. Ada nggak perbedaan antara NU Muhammadiyah? Ada? Pemerintah ada bedanya nggak? Alhamdulillah. Bisa bersatu kan? Alhamdulillah. Baik. Pengumuman hasil infak barusan 7.917.000 rupiah. Alhamdulillah. Nah, inilah Bapak Ibu ceramah singkat. Saya hanya ingin menyampaikan sebuah ungkapan terakhir. Tolong simak baik-baik. Saya ingin menutup ceramah ini dengan sebuah ungkapan. Siapa yang makan cabai, mulutnya lah yang kepedasan. Betul?
Siapa yang minum jamu, badannya lah yang sehat. Betul. Buah apa yang akan kita petik di hari akhirat nanti sangat bergantung biji apa yang kita tanam di dunia ini. Betul. Jika Bapak Ibu ingin menikmati buah yang manis di hari akhirat nanti, jangan lupa menanam pohon tebu di dunia ini. Betul. Kalau Bapak Ibu ingin menikmati buah yang pahit di hari akhirat nanti, jangan lupa menanam pohon paria di dunia ini. Betul. Kalau Bapak Ibu takut kejebur ke dalam sungai, takut kejebur ke dalam kali, saya sarankan jangan bikin rumah di tepi kali. Dan kalau Bapak Ibu kita semua takut dimasukkan ke dalam neraka di akhirat nanti, jangan berbuat dosa dan melanggar aturan-aturan Allah. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam lemari. Kalau ada kata-kata saya yang salah, minta tolong, jangan laporkan ke Pak Polisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.